Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 22 Juli 2014, sebanyak 40.000 pendukung Glasgow Celtic berkumpul di Stadium Maryfield di kota Edinburgh demi menyaksikan tim kesayangannya menghadapi KR Reykjavik asal Islandia dalam babak lanjutan Liga Champions. Celtic menang 4-0, tapi kisah utama yang menyita perhatian media datang dari tribun, bukan dari atas lapangan. Supporter Celtic mengibarkan bendera Palestina sepanjang pertandingan, menyebabkan manajemen Celtic didenda oleh UEFA. Ini bukan pertama kali supporter Celtic secara terbuka mendukung perjuangan Palestina merdeka. Bertahun-tahun penggemar tim Celtic konsisten mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk pro-Palestina ataupun anti-Israel. Faktanya, pendukung klub juara 45 kali Liga Utama Skotlandia ini juga pernah meneror pemain mereka sendiri gara-gara tidak mendukung Palestina. Saat itu pecah perang yang berlangsung pada musim panas 2015 antara pasukan pertahanan Israel dan grup-grup militan Palestina macam Hamas dan Jihad Islam. Dalam suasana panas inilah, Nir Biden, midfielder asal Israel berumur 23 tahun, ia bermain untuk Celtic, mengunggah foto ke akun Instagramnya mendukung pasukan Israel yang bertempur di Gaza. Foto tersebut menimbulkan kegemparan di antara penggemar Celtic. Ratusan orang supporter protes lewat media sosial, menekan manajemen Celtic agar segera mengakhiri kontrak Biden. Meskipun setelahnya konflik mereda dan para penggemar mulai menerima Biden sebagai midfielder klub kesayangan mereka, supporter berusaha menegaskan betapa dukungan terhadap militer Israel adalah sesuatu yang takkan ditolerir. Pertanyaannya, kenapa pendukung sebuah tim sepak bola yang jaraknya ribuan kilometer dari Timur Tengah begitu tertarik dan bersolidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina? Sean Huddleston, dosen universitas di Skotlandia sekaligus pendukung Celtic, percaya jawabannya terkait identifikasi historis supporter Celtic. Mayoritas mereka masih merasa dijajah Inggris, yang membuat mereka merasa dekat dengan isu-isu penindasan rakyat Palestina oleh Israel. Pendukung Celtic rata-rata berideologi Republikan. Mereka merasakan ada persamaan dengan cita-cita orang Palestina akibat kesamaan antara perjuangan Republikan Irlandia dulu, perjuangan Skotlandia saat ini untuk berpisah dari Britania Raya, serta perjuangan kemerdekaan Palestina. Sampai sekarang, klub Celtic terutama, tetapi tidak sepenuhnya, didukung oleh keturunan diaspora warga Katolik asal Irlandia ke Skotlandia yang meninggalkan Irlandia saat terjadi kelaparan. Oleh karena itu, ada hubungan organik dengan Irlandia yang berawal sejak generasi-generasi lalu, dan ada afinitas alami dengan politik Irlandia di teras Taman Celtic. Kesamaan tersebut tidak terbatas di kalangan supporter tim sepak bola saja. Dewan Kota tempat Celtic bernaung, Glasgow, ikut mengibarkan bendera Palestina di balai kota sepanjang operasi perlindungan tepi barat pada musim panas 2015. Denda UEFA sampai kapanpun takkan membuat komunitas pendukung Celtic ragu mengerek bendera Palestina di samping bendera Irlandia kebanggaan mereka. Hubungan histori Irlandia dan Islam. Satu alasan lagi yang membuat fans Celtic peduli terhadap Palestina adalah karena faktor sejarah masa lalu. Negara ini pernah mengalami bencana kelaparan selama 7 tahun pada abad ke-19 dan menewaskan lebih dari 1 juta orang. Dikenal sebagai Great Famine atau Potato Famine karena kelangkaan kentang. Kelaparan di Irlandia yang terjadi saat negara itu berada di bawah kekuasaan Inggris dipicu oleh penyakit pada tanaman kentang atau penyakit busuk daun. Penyakit itu membuat ladang-ladang kentang gagal panen sehingga memicu krisis pangan yang parah. Bencana besar yang pernah diderita bangsa Irlandia atau disebut sebagai Gortamor dalam bahasa Gaelic ini memaksa lebih dari 1 juta warga bermigrasi ke berbagai belahan dunia, termasuk ke ibu kota Skotlandia, Glasgow. Namun tak semua bisa pindah ke sana. Penduduk miskin yang tak punya cukup biaya akhirnya meninggal kelaparan, terkena penyakit atau kekurangan gizi. Kelaparan paling buruk terjadi pada 1847. Saat itu hasil panen tak juga membaik setelah 2 tahun wabah melanda. Namun pada tahun terburuk yang disebut Black 47 itu, bantuan tak terduga datang dari wilayah yang cukup jauh.
Ribuan mil jauhnya di ibu kota Ottoman, Istanbul, Sultan Abdülmecid I mendengar kabar tentang penderitaan tersebut dari dokter giginya yang berasal dari Irlandia. Saat itu juga Sultan menawarkan bantuan sebesar 10.000 euro atau sekitar 1,3 juta US dollar saat ini untuk membantu masyarakat Irlandia yang kelaparan. Kepada Anadolu Agency, Burhan menceritakan bahwa operasi pengiriman bantuan yang bersejarah ini dilakukan secara diam-diam karena Angkatan Laut Inggris tidak mengizinkan kapal asing berlabuh di pelabuhan mereka, baik di Dublin atau Cork. Jadi kapal-kapal Ottoman harus melakukan perjalanan lebih jauh ke utara dan mengirimkan bantuan ke pelabuhan Drogheda, Irlandia. Di tempat itulah kedermawanan Kekaisaran Ottoman selalu diingat oleh penduduk setempat, meski peristiwa itu sudah berlalu 173 tahun lamanya. Penduduk Museum Dublin dapat menemukan peringatan dan informasi tentang bantuan tak terlupakan dari Turki Ottoman ini. Sebuah plakat di dinding sebuah bangunan di Drogheda diresmikan pada tahun 1995 oleh wali kota Alderman Godfrey dan duta besar Turki Irlandia, Taner Beytag, berbunyi The Great Irish Famine 1847, dibangun untuk mengenang dan mengakui kemurahan hati rakyat Turki terhadap Irlandia. Selama invasi Israel tahun ini pun Glasgow Celtic sendiri sudah menerima 2 kali denda dari UEFA pada tahun 2023-2024. Sebelumnya Green Brigade melakukan pertunjukan kembang api saat pertandingan Liga Champions Eropa melawan Feyenoord Rotterdam pada September 2023 lalu. Mereka kembali bereaksi pada match day kedua Liga Champions melawan Lazio dengan membentangkan spanduk anti-fasis yang menurut Badan Sepak Bola Eropa tersebut berisi pesan provokatif yang bersifat ofensif. Sehingga pada akhirnya klub Celtic memberikan larangan masuk stadion bagi Green Brigade selama 2 bulan terhitung sejak Oktober 2023. Kembali dari hukuman, Green Brigade pun kembali ke Celtic Park usai lepas dari sanksi itu dan tetap lantang menyuarakan dukungan terhadap rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel. Dilansir dari laman X Twitter mereka @NCCeltic, Rabu 27 Desember 2023, Green Brigade hadir di stadion dalam laga Celtic versus Livingston Rabu 23 Desember 2023 lalu. Tak jera, mereka kembali membentangkan spanduk-spanduk besar tentang jumlah korban rakyat Palestina imbas serangan Israel. Banyak rumah yang sedih malam ini. Mereka membisikkan nama seorang di bawah cahaya lilin. 20.000 lebih terbunuh, 8.000 lebih anak-anak. Tulis Green Brigade dalam spanduk-spanduk yang mereka bentangkan. Green Brigade mempertahankan reputasi yang condong ke kiri. Rasisme dan diskriminasi tidak akan ditoleransi. Dunia akan sering melihat aksi solidaritas terhadap berbagai masalah, mulai dari Irlandia hingga Palestina. Dengan demikian, Brigade Hijau menjadi kelompok anti-fasis adalah hal yang wajar. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.